kita harus terus dan terus menolak lupa tentang filsafat Jean Baudrillard perihal hiperrealitas. Baudrillard adalah seorang filsuf yang merumuskan bahwa cara kita mengalami realitas sekarang tidak seperti seharusnya realitas dialami tanpa tingkatan-tingkatan realitas. Itu memang tak sah jika kita tanya tingkatan realitas yang seperti apa yang harus dialami manusia. Tapi kita memang hidup di dalam sebuah hiperrealitas, yaitu realitas di mana Imam Husain terbunuh dalam Karbala. Orang mungkin bilang Imam Husain itu cuma legenda Syiah saja. Lebih dari itu, wahai saudara-saudara, sobat-sobat Agnek sekalian, kematian Imam Husain adalah kematian realitas. Kematian orang-orang yang kehausan dan ingin mengambil kebenaran, tapi yang menang siapa? Monarki. Saat Imam Husain mati, orang-orang mulai bertanya, apakah kebenaran itu sudah sampai kebenaran, ataukah kebenaran itu hanya milik mereka yang memenangkan sejarah? Memang pada akhirnya sejarah Imam Husain tidak terhapus sepenuhnya, tapi tetap saja kita melihat sejarah yang berbeda apabila seandainya Islam ada tanpa monarki. Dan begitulah, monarki tetap ada, Islam dikendalikan oleh monarki selama ratusan tahun, ribuan tahun bahkan, atau lebih tepatnya kita katakan dari zaman Kristianitas, di mana Yesus Kristus datang sebagai raja yang berbeda, yaitu raja yang bukan monarki. Tetap saja terjadi monarki sampai beribu-ribu tahun kemudian. Islam dan Kristen eksis dalam monarki yang pada akhirnya oleh umat Muslim dan umat Kristen sendiri dianggap sebagai sistem yang ketinggalan zaman, kecuali oleh mereka-mereka yang ingin mempertahankan tradisi lama. Itu kenapa orang-orang hidup dalam monarki hiperrealitas demikian. Mau nanya, ada Poki promo Poki kan dapat kartu 1. Kayak kartu HP ya? Cek ada berapa kartu nih? Iya udah ada ya. Cek aja gak apa-apa tak. Promo Poki ya. Iya ada. Wes habis kabeh kartunya ya. Iya. Wes tak apa-apa tak, saya tahu. Oh yang lain aja. Pada akhirnya manusia selalu berkeluh kesah. Kenapa kita selalu kena sial seperti ini? Yang saya bisa katakan hanyalah ini satu saja. Jalan Agnex bisa ada di mana saja. Ia tidak harus ditemukan melalui kartu persahabatan atau kartu hologram. Tapi yang jadi masalah adalah begini. Kenapa manusia itu ingin bebelak? Seperti kata Sigmund Freud, manusia ingin kembali ke taraf ia itu bayi lagi. Maka dari itu, ia mengimpikan bebelak, sebuah realita di mana ia bayi lagi. Realita tersebut menjengkelkan memang. Saya mau bagaimana lagi? Kita adalah makhluk-makhluk doif, yang artinya kita ingin berkata kepada diri kita sendiri, aku haus mama, beri aku minum mama. Seperti Imam Husain ingin memberikan minuman kepada anak-anak yang kehausan, tapi ia gagal. Seperti itulah realita. Hanya ada ketidakadilan. Tapi justru dengan kita menangkap ketidakadilan tersebut, kita memahami keadilan yang sebenarnya seperti apa.
yang namakan genre slice of life yang kelihatannya memang boring dalam kita memilih. Pada akhirnya kita memilih juga sesuatu yang terlalu sederhana yang hanya bisa dibeli dengan uang Rp1.000 saja. Buat apa? Tidak apa-apa. Isi mas, Niki. Alfamart yang masih buka jam segini berapa, Anas? Sari buka. Wih, Taris buka. Nyari saya. Satu. Rp2.000. 2.000 pas. Masih, gak ada member. Ya. Slowly fade away, perlahan kita hilang. Sayang begitu Chorus mulai, videonya malah berakhir.